Halo teman-teman semua. Oke, balik lagi sama gue nih ya, Dino di Sokin ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, secara jasmani maupun secara rohani dan juga secara mentality nih ya. Oke, jadi pada video kali ini sesuai dengan judulnya, gue akan sharing ke teman-teman gimana sih cara buat chatbot sederhana tanpa ngoding ya, tanpa ngoding, chatbot sederhana tanpa ngoding. Ini gimana sih caranya nih ya? Jadi hari ini gue akan sedikit sharing dan memperkenalkan teman-teman sebuah platform dari Google. Namanya adalah Google Dialogflow. Seperti yang udah kita lihat pada saat ini teman-teman ya. Jadi Google Dialogflow ini tuh sebuah platform atau tools dari Google yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah chatbot. Nah, kalau teman-teman tuh nggak mau ngoding, itu kita bisa buat untuk chatbot sederhananya kayak gitu. Nah, untuk akses Dialogflow itu sebenarnya simple aja. Teman-teman tinggal klik URL atau ketik URL Dialogflow nih ya, dialogflow.cloud.google.com. Jadi nanti gue akan tulis linknya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Jadi kayak tinggal masuk ke dialogflow.cloud.google.com. Nanti ketika masuk ke dalam Dialogflow, kalau misalkan teman-teman yang belum pernah akses Dialogflow sama sekali, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ini kita tinggal klik sign in with Google aja. Nanti dia akan otomatis nge-redirect kita ke homepage nih ya. Ke homepage-nya, nah tampilan pertamanya seperti ini. Jadi kalau emang teman-teman belum pernah pakai atau belum pernah buat apapun, itu nanti tampilannya akan seperti ini. Ada ini apa, dashboard ya, dashboard awal banget ketika untuk pengguna baru akan kayak gini. Nah sekarang kita akan coba untuk nge-create agent. Sebenarnya tombolnya bisa dari sini, bisa di sini, atau sorry, bisa di ini untuk documentation ya. Get started ini untuk documentation Dialogflow-nya. Nanti untuk teman-teman yang mau baca documentation-nya, akan gue drop juga linknya di kolom deskripsi teman-teman semua nih ya. Nah, untuk ngebuat agent itu kita bisa klik tombol ini ataupun tombol yang di sini gitu. Mungkin gue akan pakai tombol yang ini aja. Nah, untuk agent pertama atau untuk nama agent itu sebenarnya terserah teman-teman aja ya. Misalkan di sini gue mau pakai misalkan test agent. Test agent kayak gini. Itu kan test agent. Nah, Dialogflow sendiri itu untuk bahasanya dia tuh mendukung beberapa bahasa. Karena kalau chatbot itu kan merupakan project NLP ya. Biasanya kalau dia ngomongin tentang project NLP itu ya, itu berhubungan banget sama bahasa. Dan tiap-tiap bahasa itu pasti beda tuh ya cara pemrosesannya. Nah, untuk di Dialogflow sendiri, dia itu dukung beberapa bahasa. Ada English gitu kan, ada Azerbaijan gitu kan, ada bahasa Jerman dan lain-lain. Bahkan dan sudah mendukung bahasa Indonesia. Mana nih? Indonesia. Bahkan ini tuh udah mendukung bahasa Jawa nih ya, wong Jawa itu kan. Jadi misalkan teman-teman mau buat chatbot yang emang dipakainya sama orang lokal-lokal Jawa yang emang pakai bahasa Jawa, bisa banget nih buat chatbot di sini nih karena dia mendukung bahasa Jawa nih, wong Jawa nih, mantap banget. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan pakai yang bahasa Indonesia. Ini jadi gue pilih bahasa Indonesia. Untuk time zone-nya akan gue pilih GMT plus 7 nih ya. Nah, ini gue pakai, kita bisa pilih create a new Google project aja. Kita bisa pilih nih ya, create a new Google project. Nah, ini untuk agent type-nya kita nggak akan set sebagai mega agent, karena kalau mega agent itu berarti kayak kita bisa ngegabungin beberapa chatbot jadi satu gitu kan, atau baru kita bisa set sebagai mega agent. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita nggak akan set karena kita cuma mau buat chatbot sederhana aja. Lalu setelah itu kita tinggal klik create. Nah, tinggal nunggu aja nih ya. Nah, di sini tuh prosesnya cukup lama karena dia itu harus nge-create Google Project dulu. Jadi teman-teman nunggu aja nih beberapa menit nih, semenitan, harusnya semenit 2 menit. Ntar kelar. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah kelar nih ya. Nah, ini tampilan pertama ketika kita udah selesai bikin agent kita. Jadi tuh di sini ada intent, kita langsung masuk ke tab menu intense nih ya. Apa sih menu intense itu teman-teman? Jadi tuh menu intent itu adalah isi dari data training kita atau percakapan-percakapan kita.
Nanti akan gue bahas secara lanjut. Intinya adalah secara garis besar menu instance ini adalah isi dari percakapan kita yang kita kasih tahu ke agent kita atau ke bot kita kalau percakapannya kayak gini atau selalu pakai kayak gini, itu jawabannya kayak gini. Itu ada di menu instance. Nah, nanti ada di menu entity. Ini kita akan bahas juga nanti entity nanti nih ya. Ada bentuk entity juga. Ada menu knowledge juga nih. Ini adalah masih beta, jadi kita nggak akan bahas menu knowledge. Ada menu fulfillment. Nah, ini sebenarnya ini untuk webhook. Ini bisa dipakai kayak untuk integrasi dengan sebuah backend. Tapi kita nggak akan bahas ini karena ini pakai ngoding gitu kan. Dan seperti yang kalian tahu nih ya, jadi ini juga support ngoding juga gitu. Nanti kita akan bahas lain waktu. Tapi kali ini kita nggak akan ke bahas fulfillment ini karena kita perlu ngoding gitu kan. Tapi kita akan bikin yang nggak pakai ngoding sama sekali gitu. Lalu ada tab integration juga, ini khusus untuk integrate chatbot yang udah kita buat. Jadi ngebahas tentang tahap deployment-nya. Bisa pakai di Twilio, di Avaya gitu kan. Bahkan kita bisa pakai ini web demonya, kita bisa integrasikan ini di website kita menggunakan Dialogflow Messenger gitu. Bisa integrasin ke Facebook, ke Line, Telegram, Slack bahkan, atau Workplace from Facebook. Ini masih beta. Dan lain-lain ya, ada Skype, Spark, ada Twitter juga, Viber, dan lain-lain. Ini banyak banget integrasinya. Jadi kita bisa ngeintegrasiin chatbot kita ke platform ini teman-teman, kayak gitu. Tapi kita akan bahas nanti nih ya. Ini kita akan bahas nanti. Nah, ini ada tab training. Tab training ini sebenarnya kayak lebih ke kira-kira tuh percakapan apa aja yang udah di training sama bot kita gitu ya. Ini ada tab validation. Nah, ini agent validation is disabled in agent setting. Jadi untuk ngelihat apa itu tab validation, kita harus hidupin dulu pengaturan validationnya. Itu ada di menu setting. Tinggal klik aja nih logo gear yang ada di sini nih. Habis itu ke ML setting. Lalu kita bisa bilang kita on ini nih. Automatically validate the agent when agent training is performed. Nah, sebenarnya apa sih ini nanti dia muncul pop up kayak gini. Nah, di tab validation ini tuh sebenarnya ini tuh lebih kayak ke ini kan agent training is complete ya. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Ini sebenarnya kayak ngasih kita error, warning, atau info. Kayak ngasih suggestion apa yang harus kita lakukan gitu. Kayak ya berupa suggestion lah supaya chatbot kita bisa lebih baik. Contohnya kayak gini nih ya. Ada intent issue. Di intent default fallback intent. Kayak kalau misalnya teman-teman kayak intent ada default fallback intent ya. Nanti kita akan bahas itu juga tentang default fallback intent dan juga default welcome intent ya. Nah, jadi di validasi ini dia bisa ngasih tahu ada isu nih di intent default fallback intent. Isunya apa? Kalau dia bilang nggak ada negative example buat agent gitu kan. Please add example into default fallback intent. Jadi dia bilang tuh di default fallback intent itu nggak ada negative example-nya nih. Kita harus kita dikasih suggestion buat ya tolong dong kalau mau lebih bagus di add example ke default fallback intent untuk yang negative example-nya kayak gitu. Nah, juga ini history ini sebenarnya kayak history percakapan kita ya. Percakapan kita dengan agent atau percakapan agent dengan orang lain, dengan user. Ini kita simpan di tab history, ada analytic juga, dan ada pre-built agent juga. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke tab intent. Nah, jadi tuh tab intent ini tuh dia itu kayak isinya tentang percakapan yang udah kita save, yang udah kita store ke dalam dalam chatbot kita buat si chatbot itu belajar. Kalau misalkan ada percakapan kayak gini tuh jawabannya kayak gini. Contohnya kayak gini, misalkan ada ini nah secara default tuh ada dua bawaan ya. Ada default welcome intent dan juga default fallback intent. Kita akan ke default welcome intent dulu, teman-teman. Nah, default welcome intent ini isinya tentang welcome message. Ya, ini welcome message kayak halo yang di sana, halo, hai, salam, halo, dan lain-lain kayak gitu. Nanti nah ini responsnya. Jadi di training prase ini, jadi prase training ini itu berisikan dengan user expression-nya.
Kayak misalkan kalau ini kan namanya default welcome intent, which is welcome message. Biasanya kan kalau welcome message pakai bahasa Indonesia itu kayak hi, halo, dan lain-lain kayak gitu. Lama nggak ketemu nih kayak gitu. Halo, hi, hi kayak gitu. Ini adalah ininya apa namanya training prasnya. Jadi kayak inputan user kira-kira akan seperti apa. Nah ini teman-teman itu sebenarnya nggak usah harus masukin semuanya, cukup beberapa aja. Nanti si dialog flow itu bisa ngedetek sendiri kira-kira ini tuh similar nggak sih dengan welcome intent ini atau dengan yang ada di sini kayak gitu. Kita nggak usah masukin semuanya. Nah ini adalah training prase. Nah ada responsnya. Nah ini adalah responsnya. Jadi ketika si user ngasih query kayak gini atau inputan kayak gini atau yang sama dengan yang kayak gini nih yang ada di sini, dia akan ngasih respons kayak gini. Nih biar gue contohin, nih di sebelah kanan nih ada konsol yang bisa kita pakai untuk ngetes chatbot kita. Misalkan di sini gue misalkan tulis hi, hi, gitu kan. Nah nanti dia tulisnya adalah selamat siang, gitu. Karena di sini dikasih tahu ada selamat siang, kayak gitu nih guys. Atau misalkan halo, selamat pagi, halo selamat siang, kayak gitu. Ini dia nggak ngerti nih ya. Ini kalau bisa diulangi, kita bisa lihat dia masuk default fallback intent, dia nggak ngerti apa yang kita omongin. Atau misalkan hai hai, salam gitu. Nah misalkan halo gitu. Halo gitu. Nah ini jadi ini adalah trainingnya, training frasenya, dan ini adalah responsnya. Jadi training frase ini kayak hal-hal yang akan diucapkan user gitu kan. Nah ini adalah respon dari chatbotnya. Nah ini tuh kalau misalkan di satu apa ya, kita nyebut satu kolom kayak gini nih, itu berarti nanti dia akan dipilih secara random. Jadi nanti dia akan pilih random, entah itu responnya hai, halo, selamat siang, atau salam gitu. Jadi kayak secara random dia akan pilih ini gitu. Ini kita bisa save gitu kan. Nah lalu yang kedua itu secara default ada yang namanya default fallback intent ya. Default fallback intent. Nah sebenarnya kalau default fallback intent ini, kalau misalkan agent itu kita ngomong yang agent nggak ngerti, yang nggak ada di intent ini. Misalkan gue itu bilang apa kabar gitu kan. Dia akan hai gitu kan, hai. Atau misalkan mau minta tolong dong gitu. Nah maaf bisa diulangi, kita nggak ngerti nih apa yang kita omongin gitu. Si chatbotnya nggak ngerti apa yang kita omongin karena kita nggak ngedaftarin si kata minta tolong ini ke intent ini. Maka kalau misalkan si chatbotnya nggak ngerti apa yang kita omongin, dia akan masuk ke default fallback intent, masuk ke intent namanya default fallback intent, di mana nanti dia akan ngasih respon salah satu dari 12 respon ini, kayak gitu. Itu adalah default fallback intent. Nah sekarang kita akan coba buat intent baru. Misalkan gue mau coba buat minta tolong gitu kan. Nah di sini ada training frasenya, kita tinggal klik add training frasenya. Misalkan mau minta tolong dong, kita bisa bilang minta tolong, kayak tolongin dong gitu, tolong dong gitu kan. Halo, mau apa ya, minta tolong, mau minta tolong gitu kan. Ya gini deh, misalkan kayak gini 4 aja gitu. Terus responsnya kita bisa add responsnya misalkan boleh gitu kan, mau apa nih, mau ditolongin, mau apa ya, ada yang bisa aku bantu gitu kan. Nah ini kita kalau udah kita tinggal pencet save aja di sini tadi ya, di tombol yang ini gitu kan. Nah nanti ini udah ke save nih. Jadi kalau kita balik ke intents, nah itu ada intents minta tolong gitu. Intensnya nambah baru nih, minta tolong. Nah di mana kalau misalkan kita bilang aku mau minta tolong dong gitu kan. Nah nanti dia akan masuk ke yang intens minta tolong ini. Kita bisa lihat intentnya nih ya, masuk ke intent minta tolong. Ini kita bisa klik aja. Nah ke sini. Nah nanti dia responsnya kayak gini. Nah kalau kita lihat ya, itu kan kata-kata aku mau minta tolong dong itu kan nggak ada di sini ya.
Tapi itu kan ini tuh similar gak sih? Ada tolong dong ya. Similar sama kayak gini gitu kan. Ini tuh similar. Nah, makanya kita tuh nggak harus apa? Nggak harus ngasih semuanya. Nggak harus ngasih semua intens atau semua kemungkinan percakapan di sini. Jadi cuman eh beberapa aja kita bisa nanti si chatbotnya bisa tahu gitu. Kita bisa lihat yang similar, dan kalau misalkan emang similar dengan ada di sini, dia bisa nampilin respons yang ada di sini kayak gitu. Itu training frase kayak gitu. Nah misalkan kita bisa save, terus kita balik ke intense. Nah misalkan apa nih ya, misalkan kita mau buat ini misalkan gue akan jadiin ini chatbot untuk misalkan gue mau buka warteg nih ya, gue mau jadiin chatbot ini untuk nolong customer buat pesan di warteg gue misalkan kayak gitu. Jadi gue akan intent untuk pesan, misalkan pesan menu, pesan aja deh, pesan aja. Training frasenya misalkan mau pesan dong, misalkan mau pesan dong, mau mesen dong, kan, pesan makanan dong, pesan makanan. Nah, pesan makanan, ini makanan ya. Makanan, terus pesan, order makanan, order, gitu kan. Nah, ini misalkan apa ya? Misalkan misalkan pelayan segera datang ke kamu. Misalkan gitu. Kita save. Kita buat ini baru misalkan. Nah, ini ada kalau teman-teman di sini ada location ya, parameternya. Nanti kita akan jelasin itu apa. Dan ini sebenarnya kadang tuh Google untuk kalau di Indonesia tuh di bahasa selain Inggris untuk parameter kayak gini tuh pendeteksi ini bisa salah. Nanti kita akan bahas itu, tapi nanti ya teman-teman ya setelah ini. Jadi misalkan gue buat ini baru intent baru namanya pesan. Jadi misalkan gue bilang ya, aku mau minta tolong dong, aku minta tolong dong gitu kan. Nah, boleh ada yang bisa aku bantu, misalnya aku mau pesan makan. Nah, pelayan segera datang ke kamu gitu kan ya. Nah, ini apa namanya? Responnya kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba buat lebih advance di mana si tamu itu atau user itu bisa ngasih tahu mau pesan makanan apa. Nah, itu nanti akan ini kita perlu yang namanya entity. Nih. Jadi kita perlu ngebuat sebuah entitas baru untuk menu kita. Kita bisa masuk ke tab entity atau entitas, kita bisa create new entity. Nah, misalkan namanya adalah menu ya, menu. Nah, ini kita bisa menunya misalkan di nama entity-nya menu. Misalkan menu di warteg gue itu ada ikan gitu kan. Ikan. Nah, ini tuh nah kita tuh bisa enter sinonim juga untuk entitas ini. Misalkan ikan. Ikan itu misalkan menu itu ada ikan. Misalkan ikan itu sinonimnya dengan apa? Misalkan ikan goreng, misalkan ikan bakar gitu kan. Jadi ikan bakar, ikan goreng, dan ikan itu satu menu gitu kan. Kayak gitu. Atau seafood gitu kan. Tuh, misalkan selain itu ada apa? Ayam misalkan, misalkan ayam goreng, ayam bakar gitu. Ada misalkan gue mau buat lagi roti misalkan ada roti bakar, roti manis gitu-gitulah. Nah, misalkan gue mau buat batagor itu nggak ada, mungkin siomay itu sama sinonim batagor. Lagi dimsum misalkan ya dimsum. Oke gitu. Ini kita bisa add row lagi sebenarnya kalau mau, tapi kita nggak perlu ya. Jadi kita perlu, jadi menu yang ada di warteg gue itu ada ikan, ayam, roti batagor sama dimsum gitu. Dengan ini sinonimnya. Kalau misalkan orang bilang ikan goreng ya berarti dia mesennya ikan. Kalau dia bilang roti bakar berarti dia mesennya roti. Ini kita akan save di sini. Nah, kita udah punya entitas kita. Kita balik lagi ke intense, teman-teman. Nih ya. Kita ke pesan gitu kan. Nah, ini order makanan gitu kan.
mau mesen dong gitu kan, mau pesan dong gitu kan. Nanti, nah ini kita akan ganti. Oke, mau pesan apa nih? Mau pesan apa nih gitu kan. Kita bisa save. Nah ini baru kita bisa pilih, kita bisa buat intent baru. Create intent, misalkan namanya adalah apa ya? Order menu. Gitu kan, order menu. Misalkan aku mau pesen siomay. Nah, nanti dia nggak detek sendiri nih. Kalau si siomay itu adalah bagian entitas menu, gitu kan. Gitu. Ini nanti dia nggak detek sendiri. Misalkan ya, pesen dimsum, gitu kan. Uh, mau batagor dong, gitu kan. Atau apalagi ya, orang kalau misalkan mesen menu tuh aku mau dimsum, aku mau ini dong gitu kan, atau seporsi batagor atau seporsi roti gitu kan. Nah, ini kita bisa pilih ini. Nah, ini itu tuh teman-teman gak harus nyebutin semuanya ya. Tadi kan kalau kita balik ke entitas itu ada banyak ya menu itu ya. Ada roti, batagor, dimsum dan lain itu teman-teman tuh nggak harus nyebutin semuanya. Jadi cukup beberapa aja di order menu ini. Cukup beberapa aja. Nah, di sini ada kalau teman-teman lihat ini mungkin nah kita disable dulu ya force page-nya ini bawaan dari Opera GX-nya. Jadi kalau di sini teman-teman lihat tuh ada kolom require nih ya. Nah, ini sebenarnya adalah kayak ketika dia masuk ke intent ini, berarti dia tuh harus nyertain si nilai si entitas menu ini kayak gitu. Nah, ini aku mau ini require gitu kan. Nanti aku contohin deh. Kalau misalkan kita nggak nyebutin sebuah menu itu gimana? Misalkan nah ini ada pro misalkan. Boleh sebutin menunya apa gitu kan. Nah, ini kayak gini. Nah, misalkan responsnya adalah oke, siap gitu kan. Pesanan kamu apa ya? Oke, gini. Seporsi ini menu segera datang. Oke, kita save ini. Nah, misalkan kita balik ke sini, kita mau pesan, halo. Aku mau pesan dong, aku mau pesan makanan. Misalkan aku mau ikan goreng. Aku mau ikan goreng. Oh, dia nggak ngedeteksi ya. Contohnya, aku mau ikan. Nah, nih dia baru ngedeteksi nih. Emang kadang suka gitu. Kadang dia itu ya kadang suka ada gagal-gagal gitu lah. Nih, oke siap. Seporsi ikan segera datang gitu kan. Atau misalkan aku mau batagor. Kayak gitu. Oke siap. Seporsi batagor segera datang. Nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu chatbot sederhana ya. Jadi kalau misalkan dari awal kita bisa bilang halo. Gitu. Nanti dia akan jawab selamat siang gitu kan. Aku meminta tolong dong. Boleh ada yang bisa aku bantu? Aku mau pesan makanan. Oke, mau pesan apa nih ya? Aku mau seporsi dimsum ayam misalkan. Oke, siap, seporsi ayam segera datang gitu. Oke, jadi kita benerin dulu ya. Misalkan aku mau ayam goreng misalkan. Dia nggak ngerti nih ayam gorengnya tuh ya. Kita order menu misalkan berarti nih, kita coba tambahin ini kan contohnya dia tuh masih sekalimat sekata aja. Nah, kita coba tambahin gini, aku mau ayam bakar. Tapi ayam bakar itu kita blok ayam bakar ini, kita pilih menu atau kalau misalkan gak ada teman-teman ketik menu. Nah, pilih yang atas menu-menu. Kita save. Nah, misalkan kalau aku bilang aku mau ayam goreng. Nah, nanti dia tapi dia nggak baca tetap ayam ya. Oke siap, seporsi ayam segera datang. Kalau aku mau ikan bakar, oke siap, seporsi ikan segera datang. Oke, dia ngebakar. Tapi ada kemajuan ya. Kita ngomong ikan bakar, tapi at least dia tetap bisa bisa ngebaca kalau itu ikan bakar adalah menu gitu. Nggak kayak tadi ya, kita bilang aku mau ikan bakar atau aku mau ayam goreng, kalau dua kata gitu
dia nggak bisa ngebaca kayak gitu. Nah, itu adalah satu contoh chatbot sederhana nih ya yang bisa kita buat. Sebenarnya itu contoh aja, teman-teman bisa kembangin lagi sebenarnya. Teman-teman bisa baca dokumentasinya nih, tinggal klik ada di sini. Kita open new tab, dokumentasinya kita bisa baca di sini nih ya. Nah, ini gratis teman-teman ya. Jadi apa namanya, itu gratis. Kita punya trial, kita pakai yang Dialogflow ES Essential dan itu gratis. Jadi ini gratis banget buat teman-teman yang mau nyobain. Nah, untuk integration-nya, ini kita klik integration ya. Nah, itu dia tuh mendukung beberapa integration ya. Tadi ada web demo. Ini kita bisa klik web demo. Ini sebenarnya web demo aja nih ya. Oke, ini kita bisa open link-nya ada di sini. Nah, ini nanti ini agent kita. Halo. Nih aku mau pesan makanan. Mau pesan apa ya, batagor atau dimsum. Oke, seporsi dimsum segera datang. Nih kalau teman-teman nggak kelihatan mungkin ya. Oke, seporsi dimsum segera datang gitu. Nah, ini untuk integrationnya. Ini juga bisa diintegration dengan Dialogflow Messenger Beta. Nanti kita akan bahas tentang integration ini di video yang terpisah. Ini karena kalau misalkan disambungin akan panjang banget. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya nih ya. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu teman-teman. Itu adalah sedikit sharing tentang Google Dialogflow, di mana kita bisa buat chatbot sederhana tanpa harus ngoding dan juga gratis nih. Oke. Thank you banget teman-teman yang udah sempetin buat nonton video ini. Kalau ini video bermanfaat buat teman-teman, silahkan tinggalin likes buat aku, buat gue di video ini gitu kan. Kalau misalkan teman-teman suka channel ini, silahkan di subscribe biar gue buat konten yang lebih semangat lagi. Dan kalau teman-temannya nggak suka, boleh di dislike. Dan kalau teman-teman punya saran tentang channel ini dan video ini untuk kedepannya, silahkan boleh banget tinggal di kolom komentar. Oke, segitu ya teman-teman. Terima kasih. See you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.